Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah tentang teks cerita fantasi. Di sini kita akan membahas sampai anak-anak semuanya paham dan di akhir bisa menulis cerita fantasi hasil karya sendiri. Pertama, bisa dilihat gambar ya. Ada apa tuh? Ada burung, ada rumah, ada pohon, ada nenek sihir naik sapu terbang. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Cerita fantasi seperti itu ya. Kita kenalan dulu. Nama Bapak Jajang Sutijo dari SMPN 4 Bungbulang. Ini dia bahasan teks cerita fantasi. Kita akan bahas yang pertama tentang definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Kemudian untuk cerita fantasi, penceritaan kembali isi cerita fantasi, struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Terakhir menyusun cerita fantasi atau menulis cerita fantasi. Itu adalah materi cerita fantasi secara keseluruhan. Tentunya pada video kali ini tidak akan dibahas semuanya. Akan kita bahas secara bertahap. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas pada cerita fantasi? Bagaimana? Pertama yang akan kita bahas adalah sebelum melanjutkan pembahasan, mari kita simak video dulu ya. Kekuatan ekor biru Nataga. Pagi yang cerah, seluruh pasukan Nataga sudah sangat siap hari itu. Seluruh panglima dan pasukannya berada di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak sangat gagah dan pemberani dengan keyakinan yang teguh dia pegang dalam hati. Mempertahankan milik dan hak mereka masing-masing. Hari itu tentu akan menjadi sejarah yang amat sangat besar karena tanah akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga darah penghabisan. Malam pun tiba. Bayangan serigala-serigala itu sama sekali tidak membuat Nataga dan seluruh panglima merasa resah. Sehingga pasukan serigala mulai menginjak pulau Tanah Komodo dengan angkuh disertai bola mata merah yang menyala-nyala. Susul menyusul, tubuh mereka benar-benar besar dan sorot mata tajam, raut muka mereka penuh angkuh dan murka. Kesombongan dan gonggongan yang sering bersahutan. Sepertinya mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya yang sudah mengepung mereka semua. Binatang-binatang tetap tenang sembari menunggu aba-aba dari Nataga. Hingga akhirnya, serbu! Serbu! Ayo maju semua! Serbu! Sambung menyambung dengan seluruh panglima dan binatang-binatang. Para serigala dilempari dengan bola api panas yang cukup membuat banyak korban jatuh di pihak serigala. Karena lemparan bola api yang dilemparkan gajah dan banyak hewan lainnya. Terlihat sekali sorot mata dan angkuh dari mata serigala. Namun, pemimpin pasukan itu langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Bahkan, apa yang dilempar oleh pasukan elang tidak membuat pasukan serigala gentar sedikit pun. Hahaha, kau lucu. Tidak ada gunanya melempar bola api seperti itu, wahai Nataga. Hahaha. Terdengar banyak sekali suara-suara angkuh yang dikeluarkan oleh mulut serigala. Sehingga pasukan serigala berhasil menggertak pasukan-pasukan hewan yang lain. Namun, itu tidak membuat sang panglima Nataga dan hewan-hewan yang lain mundur. Justru mereka semakin tegar dan melempar bola api itu kepada pasukan serigala lebih sering. Engkau tetap melemparnya, Nataga? Haha, tidak tahukah engkau bola ini akan padam walaupun hanya kutiup? Lihatlah, hahaha. Menyadari apa yang telah terjadi, Naka-naga tiba-tiba mendengar bisikan dari Dewi Bayangan. Berhentilah, Nataga, gunakan ekor birumu. Butuh waktu hingga Nataga memahami ucapan dari Dewi Bayangan tersebut.
Setelah mengerti, Nataga langsung menyuruh pasukan yang lainnya untuk mundur. Mundur! Mundur semua! Berhentilah melempar bola api! Lebih baik kita mundur! Mundur semua! Terdengar seruan dari Nataga, membuat hewan-hewan yang lain mundur seketika dan mengundang tawa dari pasukan serigala. Hahaha, kalian takut? Kau takut kan, Nataga? Hahaha. Tidak lama, Nataga api besar berkobar-kobar di area ekor Nataga. Tanpa membuang waktu, Nataga segera mendekatkan diri dan melompat ke arah pasukan serigala yang angkuh itu. Dia mengipas-ngipaskan ekornya hingga membentuk bulat dan mengeluarkan api yang sangat amat besar, hingga membentuk lingkaran besar sesuai dengan yang ditandai oleh semut, tikus, hingga rayap. Api semakin membesar, membuat pasukan serigala panik. Ingin melarikan diri pun, serigala tidak bisa. Serigala merasa kesakitan, tidak dapat mengatasi kobaran api itu. Dan akhirnya mereka mundur dan kalah. Kebahagiaan itu tidak dapat dilontarkan lagi oleh Nataga. Nataga pun segera berlari ke arah puncak gunung untuk bertemu dengan para panglimanya, pasukan, dan hewan-hewan yang lainnya. Mereka berpelukan bersama dengan rasa terharu, bangga, sekaligus senang. Jadi pada pembahasan sekarang yang akan kita bahas adalah tentang definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Sebelum mendefinisikan, kita cari tahu kuncinya dulu. Apa kuncinya tuh? Cerita fantasi itu mempunyai peristiwa, mempunyai alur cerita atau jalan cerita. Terus sifat ceritanya imajinatif atau khayalan, tidak ada dalam dunia nyata. Contoh, ada orang bisa terbang dengan sapu, bisa menghilang, jadi itu adalah hanya imajinasi saja, hiburan untuk pembaca atau penonton. Nah, dari 4 kata kunci tadi kita sebutkan kembali. Yang pertama peristiwa, kemudian alur cerita imajinasi, khayalan, bahwa teks cerita fantasi adalah gambaran peristiwa yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinasi dan khayalan semata yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi dari pengertian tersebut, cerita fantasi bersifat imajinasi dan khayalan, tapi alur ceritanya normal sama seperti cerita pada umumnya ya. Ada tema, ada alurnya ada alur maju, alur mundur. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Di dalamnya semuanya hanya ada sifat imajinasi dan khayalan. Jadi tidak terjadi dalam dunia nyata atau dalam kisah nyata seperti itu. Untuk definisi teks cerita fantasi, jadi kalau mendefinisikan sesuatu, sebetulnya anak-anakku semuanya bisa mendefinisikan sesuatu dengan pemaparan sendiri. Yang penting paham kata kuncinya ya. Mudah ya, sangat mudah. Jadi kalau kita belajar harus dibuat mudah. Baik, terkait cerita fantasi berikutnya adalah tentang ciri-ciri cerita fantasi. Apa sih yang menjadi ciri khas cerita fantasi yang membedakan dengan cerita lain pada umumnya? Tentu punya ciri khas ya, kira-kira apa ya? Ini dia ciri-ciri. Yang pertama, mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Misterius, ajaib, aneh, kayaknya nggak mungkin deh dalam dunia nyata. Ada orang bisa terbang, ada orang sudah meninggal hidup lagi, jadi aneh, nggak ada dalam dunia nyata. Atau misalnya ada orang bisa menghilang, orang bisa hidup di bawah laut, manusia hidup di bawah laut. Nah, itu kan aneh dan ajaib. Kalau ada unsur seperti itu, berarti termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Yang kedua, memiliki ide cerita. Namanya juga cerita, pasti ada ide ceritanya. Kalaupun bukan fantasi, tetap ada idenya. Tapi yang aneh yaitu yang menjadi ciri khas teks cerita fantasi. Yang ketiga, menggunakan latar lintas waktu dan ruang.
Jadi latarnya lintas waktu dan ruang. Ruang waktunya bisa jadi waktu yang belum terjadi diprediksi, waktu yang akan datang di kemudian hari, misalnya 50 tahun yang akan datang. Atau misalnya justru menggunakan waktu zaman dahulu. Zaman dahulu kala, ada pada zaman dahulu lintas ruang dan waktu. Ruangnya juga nggak hanya di bumi, misalnya bisa jadi terjadi di atas langit, atau di bawah laut, terjadi di bawah tanah, seperti itu ya. Kemudian salah satu ciri khas cerita fantasi. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Biasanya tokoh utamanya mempunyai kesaktian. Dia bisa menghilang, bisa terbang, dan kesaktian-kesaktian yang lainnya. Unik, kadang kita bingung, tidak terbayang oleh pikiran kita, kemudian bersifat fiksi. Jadi bukan kisah nyata. Jadi kalau kalian menonton film hantu, gak usah takut sampai terbawa tidur karena takut tidurnya gak nyenyak. Ayo, siapa yang penakut? Ya, jangan takut lagi ya. Ingat, itu hanya cerita fiksi atau fantasi yang imajinasi, tidak ada dalam dunia nyata. Yang terakhir biasanya menggunakan bahasa percakapan atau bahasa yang digunakannya adalah bahasa informal, bahasa sehari-hari. Seperti kita ngobrol, itu adalah beberapa cerita atau ciri-ciri cerita fantasi. Selanjutnya jenis-jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua. Satu, latar waktu sejaman. Yang kedua, latar lintas waktu masa yang akan datang. Kita bahas yang pertama dulu, latar waktu sejaman. Waktu sejaman itu artinya waktu yang digunakan hanya satu masa. Jadi dalam teks cerita fantasi, ceritanya itu hanya masa kini yang sedang terjadi, atau misalnya masa lampau tapi dipilih salah satu masa, hanya satu waktu, tidak digabungkan. Latar lintas waktu yang kedua adalah penggabungan antara dua waktu, biasanya mempunyai masa depan digabung dengan waktu yang lampau, atau waktu lampau digabung dengan waktu masa yang akan datang atau masa depan, atau futuristik. Berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Jadi jenisnya juga berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Ada cerita fantasi total, dari semua isi ceritanya tidak ada dalam kehidupan nyata. Kategori ini berisi tentang pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi sama sekali dalam kehidupan nyata. Dimulai dari tokohnya, dimulai dari alur waktunya, semuanya, jadi semua secara total benar-benar fantasi. Benar-benar hanya hayalan, sifatnya imajinasi ya. Kemudian yang kedua, cerita fantasi irisan. Jadi tokohnya misalnya masih manusia yang normal. Maksudnya adalah waktunya dan lain-lain, hanya ada tambahan imajinasi tokohnya yang sakti. Jadi dalam suatu cerita tidak semuanya hayalan atau imajinasi. Pembahasan hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anakku sekalian, rajin-rajinlah belajar buat kalian menyongsong masa depan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.